Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? 4 kuda pada akhir zaman. Mari kita buka Wahyu 4 ayat 6 sampai dengan 7. Dan di hadapan tahta itu, tahta apa Bapak Ibu? Tahta Allah, ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau raja wali atau juga burung elang Bapak Ibu yang sedang terbang. Jadi Yohanes mendapat penglihatan Bapak Ibu bahwa di tahta Allah ada 4 makhluk. Wajah pertama wajah seperti singa. Lalu wajah kedua itu adalah wajah seperti anak lembu. Yang ketiga wajahnya seperti wajah manusia. Yang keempat wajahnya seperti burung nazar atau istilah burung elang atau juga burung raja wali. Dan ini susunan inilah susunan Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan berbicara Injil berarti berbicara Yesus. Jadi 4 makhluk ini berbicara tentang Yesus ini Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Dan kita buktikan urutannya persis sama. Matius pertama kali Injil itu menekankan Yesus sebagai raja, itu singa. Markus menekankan Yesus kerja keras seperti lembu Bapak Ibu, menanggung segala beban kita. Inilah dia anak lembu. Yang kedua. Yang ketiga Injil apa Bapak Ibu? Lukas. Itu menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia. Inilah dia. Yang keempat, Injil keempat apa? Yohanes. Itu menggambarkan Yesus anak Allah sebagai elang. Inilah dia. Jadi 4 makhluk itu menggambarkan Injil, dan Injil berbicara Yesus. Maka 4 makhluk inilah berbicara tentang Yesus. Saudara lihat luar biasa jadi. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, ya, dan gambaran-gambaran ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar gambaran. Ternyata ada hubungannya dengan 4 kuda yang pada akhir zaman akan mendatangkan kutuk, yang mendatangkan masalah, yang mendatangkan peperangan, yang mendatangkan penyesatan. Dan 4 makhluk tadi menangkal semuanya bagi kita. Itulah sebabnya bagi kita dalam Yesus, apapun yang terjadi pada akhir zaman, saudara terproteksi sempurna, saudara tetap terus berkemenangan dalam Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kalau kita lihat 4 Injil Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 2 Injil, itu Matius dan Lukas, itu menuliskan silsilah Yesus. Sedangkan 2 lagi tidak menggambarkan silsilah. Apa itu? Markus dan Yohanes. Kenapa Markus tidak menggambarkan silsilah Yesus? Karena Markus tadi menekankan tentang Yesus sebagai lembu, dan lembu tidak ada silsilahnya Bapak Ibu, atau hamba, nggak ada silsilah hamba. Benar? Kecuali kalau lembu sapinya Australia itu ada silsilahnya. Oh ya, bibitnya dulu dari Indonesia, bibitnya dari digedein, itu ada silsilahnya Bapak. Ada tuh silsilah sapi Australia, ada. Kalau sudah tukang daging itu ada itu. Amin. Tapi pada dasarnya tidak ada silsilah. Itulah sebabnya Markus yang menggambarkan Yesus sebagai hamba, sebagai anak lembu, tidak ada menuliskan silsilah Yesus. Apalagi Injil yang tidak mengatakan silsilah Yesus. Yohanes. Kenapa Injil Yohanes tidak menggambarkan silsilah Yesus Bapak Ibu? Karena Yesus digambarkan sebagai anak Allah. Anak Allah tidak ada silsilahnya, karena Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus ya awal dan akhir Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang nggak perlu nanya-nanya silsilah. Haleluya Bapak Ibu. Saudara yang perlu nyari kerja, itu ada riwayat hidup, wajib itu, supaya jelas kelihatan saudara itu bibit bebet bobotnya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ya, demikian juga orang tidak akan menanya ya asal usul Tuhan, karena pada awalnya adalah roh, dan roh itu bersama-sama dengan Allah, dan roh itu kemudian hadir menjadi daging. Coba kita lihat Yohanes sekarang. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dan itu roh dalam Kejadian Bapak Ibu, sama itu. Jadi sudah digambarkan tentang awalnya Allah. Karena itu nggak ada nanya silsilah. Itulah sebabnya Markus tidak menggambarkan silsilah karena melihat Yesus sebagai hamba atau lembu nggak ada silsilah. Dan Yohanes melihat Yesus sebagai anak Allah, maka nggak ada silsilah Bapak Ibu. Lalu saudara bertanya, Pak, kenapa Matius membuat silsilah? Kenapa Lukas membuat silsilah? Karena Matius ingin menekankan bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Sehingga dengan demikian mereka sadar, mereka menerima Yesus bahwa benar
Yesus adalah Mesias. Haleluya Bapak Ibu. Tapi nyatanya orang Yahudi nggak terima Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap kali hari Sabat di tembok ratapan di Yerusalem sana Bapak Ibu, mereka berdoa, ya kirimkan kami Allah Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Itu Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara berkesempatan pergi ke Israel, jangan sentuh tembok ratapan, nanti kena kutuk. Bapak Mario pernah menulis di buletin juga, orang yang menyentuh tembok ratapan bisa kena kanker. Benar Bapak Ibu? Kenapa? Karena itu sama dengan antikris, mengharapkan Mesias. Lah Mesias sudah datang. Amin Bapak Ibu. Jadi tembok ratapan itu, kenapa disebut tembok ratapan? Karena disitulah orang Yahudi setiap Sabat meratap minta Mesias. Sering juga disebut tembok barat, karena itu bagian barat dari bait Allah. Lalu kenapa Lukas menyebutkan silsilah Yesus? Karena Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah benar anak manusia, sehingga digambarkan mulai dari Adam, manusia pertama. Karena itulah Bapak Ibu, bahwa 4 Injil itu yang dinyatakan dengan 4 makhluk ini berbicara tentang Yesus, dan ini menjamin kita bahwa kita dalam Yesus. Apapun yang terjadi di akhir zaman, ada serangan 4 kuda, ada 4 kutuk, ada 4 setan, saudara terproteksi. Kita semua selalu berkemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan dulu kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kudanya. Pada akhir zaman ada 4 kuda yang menyerang manusia. Tapi bagi kita, saudara tidak perlu takut. Kita ada penangkalan, namanya Yesus Kristus. Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 8. Maka aku melihat anak domba itu. Siapa itu anak domba? Yesus. Membuka yang pertama dari ke-7 meterai. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata, dengar suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Stop dulu, lihat dulu kepada saya. Jadi ketika meterai pertama dibuka, makhluk pertama, makhluk berwajah singa, memanggil, mari, dan keluar kuda pertama, kuda berwarna putih. Jadi makhluk pertama berpasangan dengan kuda pertama. Dan ini menjadi jaminan bagi kita, apapun kutuk di bawah kuda ini sudah ditangkal oleh makhluk pertama bagi kita. Kuda pertama adalah kuda putih. Banyak kali orang Kristen sampai bingung Bapak Ibu, kuda putih itu sebenarnya gambaran siapa? Gambaran Yesus atau setan gitu Bapak Ibu. Ya, dan memang itulah tujuan setan, menampilkan dirinya seakan-akan Yesus sebagai kuda putih. Karena itulah kuda putih memang tujuannya untuk menyesatkan manusia, berlagak seperti Kristus padahal bukan Kristus. Jadi kuda pertama mendatangkan penyesatan, ajaran palsu, doktrin palsu. Tapi semua bisa ditangkap oleh makhluk pertama. Ini makhluk berwajah singa, berani melawan segala ajaran palsu. Oke? Lanjutkan lagi, kita baca ayatnya. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail. Ayat 3-nya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua, anak lembu, berkata, mari. Ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ketika meterai kedua dibuka oleh Yesus, maka makhluk kedua, makhluk berwajah anak lembu, memanggil, mari, dan keluar kuda kedua, kuda warna merah padam. Kuda. Ini dia. Ya, haleluya. Merah padam, mencabut, mengambil damai sejahtera, menimbulkan peperangan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan keributan, menimbulkan teroris. Ini dia. Tapi saudara tidak mengalami. Ada makhluk kedua yang menangkalnya bagi kita. Jadi berpasangan kan, makhluk dengan kuda. Oke? Lanjut lagi ayatnya. Supaya kita makin jelas setiap hari ini Bapak Ibu, apapun terjadi pada hari zaman, tenang, di dalam Yesus saudara tetap menang. Lanjut ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, berwajah apa nih Bapak Ibu ketiga? Berwajah manusia. Mendengar makhluk ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Sekarang lihat kepada saya, berbicara tentang timbangan, berbicara tentang ekonomi. Berarti nanti apa? Kuda yang ketiga ini mendatangkan krisis ekonomi, kemiskinan, kelaparan. Mendatangkan apa Bapak Ibu? Kuda ketiga, resesi. Tapi bagi kita, saudara tidak perlu khawatir resesi. Makhluk ketiga, makhluk manusia memproteksi saudara, sehingga saudara tidak resesi, tapi kita tetap resepsi. Lanjut lagi, ayat 6 sekarang. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai 1 dinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Dikatakan tadi bahwa aku seperti mendengar ada suara dari tengah-tengah 4 makhluk. 4 makhluk ini adalah 4 makhluk yang mengitari tata Allah. Benar Bapak Ibu? Kalau Yohanes berkata, aku mendengar seperti ada suara dari tengah-tengah 4 makhluk, berarti datangnya dari mana? Dari sini. Apa nih? Tata Allah kan? Siapa yang dari tata? Ya Allah. Itulah sebabnya ucapan tadi,
secupak garam sinar dan 3 cupak jelai sinar, itu ucapan Allah yang menjamin ada minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan. Dan gereja Tiberias hari ini punya minyak dan anggur. Apa tuh? Itulah dia, perjamuan kudus dan minyak urapan. Haleluya. Itulah sebabnya bagi saudara, bagi kita hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Akhir zaman apapun terjadi, saudara tidak akan dirusakkan karena kita ada minyak dan anggur. Saudara tahu kenapa nggak dirusakkan minyak dan anggur, Bapak Ibu? Karena inilah sarana untuk penyembahan kepada Allah. Yesus pernah berkata begini, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Itulah yang dinyatakan oleh minyak urapan, pengurapan roh. Dan kebenaran itu apa? Itulah Yesus. Dan kita terima dalam perjamuan kudus, tubuh dan darahnya. Jadi penyembahan sarana untuk datang untuk menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, minyak dan anggur. Haleluya, Bapak Ibu. Sudah lihat? Haleluya. Nah itu dia. Karena itu jangan dirusakkan. Nanti nggak ada orang yang datang kepada Allah. Karena itu ini tetap terjaga sempurna. Maka saudara yang ada minyak dan anggur, saudara tidak akan pernah dirusakkan. Di gereja Tiberias, saudara tidak mengalami serangan dari 4 kuda tadi. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjutkan lagi ayat 7, Bapak Ibu ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berwajah burung nazar atau burung lerang atau burung raja wali berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sambar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi ketika meterai keempat dibuka oleh Yesus, maka makhluk keempat, makhluk berwajah burung nazar berkata, mari, dan keluar kuda yang keempat. Komplit kan? 4 kan? Jadi 4 kuda diatasi oleh 4 makhluk, dan 4 makhluk ini berbicara tentang Yesus. Itulah sebabnya pada akhir zaman apapun 4 kuda tadi, saudara di dalam Yesus terproteksi sempurna, kita aman dan berkemenangan. Tadi urutan kudanya apa, Bapak Ibu? Saudara ingat enggak? Pertama kuda putih, yang kedua kuda warna merah, yang ketiga kuda warna hitam, yang keempat kuda warna hijau kuning. Lalu Pak, apa maksud urutan ini? Ini ada urutannya, Bapak Ibu. Ya, dan itulah yang dialami oleh Adam. Adam dan Hawa pertama kali bisa mereka makan buah karena apa, Bapak Ibu? Disesatkan oleh setan. Setan berkata kepada Hawa, Hawa, jika engkau makan buah itu, maka engkau akan seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Engkau akan serupa Allah. Itu penyesatan, Bapak Ibu. Kenapa? Nggak perlu makan buah itu, mereka sudah serupa dan segambar Allah. Karena pada awalnya manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Benar, Bapak Ibu? Benar kan, Bapak Ibu? Iya. Ngapain makan buah? Udah serupa kok. Ngapain lagi? Jadi itu penyesatan. Dan itulah peran kuda putih. Kuda putih membawa penyesatan. Pertama. Dan ketika terjadi penyesatan, maka terjadi pertengkaran, damai sejahtera hilang. Ketika Adam dan Hawa makan buah, dan Allah datang, dan Adam menyalahkan Hawa, ini wanita ini, dia yang ngasih saya buah, maka saya makan. Kebetulan saya lagi lapar juga. Laparnya nggak ada itu, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi terjadi pertengkaran. Adam menunjuk hidungnya Hawa, menyalahkan Hawa. Itulah peran kuda yang kedua, kuda merah, mencabut damai sejahtera, saling menyalahkan, saling perang, teroris, ribut terjadi. Kuda kedua, kuda merah. Kuda berikutnya, kuda hitam. Ketika mereka saling menyalahkan, Allah kemudian mendatangkan kutuk. Apa? Mereka terusir di Taman Eden. Taman Eden itu adalah taman mewah. Eden dari bahasa aslinya, Bapak Ibu, itu artinya lux. Jadi ketika manusia terusir di Taman Eden, mereka menjadi tidak mewah lagi. Mereka jadi kiri, miskin, Bapak Ibu. Itu satu hal. Yang kedua, ketika mereka di luar Taman Eden, mereka harus mengerjakan sendiri semuanya. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Semak duri. Itu bukan makanan mereka. Makanan manusia dikatakan oleh Allah, semua buah pohon ini boleh kamu makan, dan biji-bijian itu adalah makananmu. Tapi nyatanya manusia tidak bisa menghasilkan makanan, hasilnya semak duri. Itulah sebabnya ketika manusia mengalami jatuh dosa, mengalami kuda pertama, mengalami kuda kedua merah, mengalami kuda hitam, mereka miskin dan kelaparan. Itulah yang dibawa kuda hitam. Kuda ketiga, miskin dan kelaparan. Adam dan Hawa miskin dan kelaparan, benar? Dan terakhir, kuda keempat, hijau kuning, mendatangkan maut. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan keempat, itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika kemudian Allah berkata, kamu adalah tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Mati dia sebagai debu tanah. 4 kan? Dan itulah gambaran 4 kuda tadi. Ya, Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, ada 4 sosok Yesus. Sosok sebagai Raja Wali, sosok sebagai anak lembu, sosok sebagai manusia, sosok sebagai burung nazar. Itu memproteksi kita. Apapun 4 kuda tadi, saudara tidak mengalaminya. Saudara tidak disesatkan, saudara tidak mengalami hilang damai sejahtera, saudara tidak mengalami miskin kelaparan, saudara tidak mengalami kematian. Kita dalam Yesus hidup selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Lihat. Haleluya. Jadi digabungkan Bapak Ibu, 4 makhluk di tata Allah itu ternyata solusi bagi kita untuk mengatasi 4 kuda, dan 4 makhluk tadi adalah menuju kepada Yesus Kristus. Amin. Dan itu juga digambarkan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius menggambarkan Yesus sebagai singa, Markus menggambarkan Yesus sebagai lembu, Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, dan juga Yohanes menggambarkan Yesus sebagai elang, anak Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita tenang, dalam Yesus kita menang. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, minyak dan anggur menjadi solusi kita, itulah yang menunjukkan kepada Yesus Bapak Ibu. Karena pada saat kita terima perjamuan kudus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus. Amin. Ya. Dan pada saat kita terima minyak urapan, kita mengalami urapan dari Roh Kudus. Jadi Tuhan beserta kita. Itulah sebabnya apapun yang terjadi pada akhir zaman, saudara tidak mengalaminya. Dan Bapak para Haji telah dituju Tuhan untuk memulihkan minyak dan anggur. Maka saudara, hari ini kita semua hidup kita tenang, kita pasti berkemenangan. Haleluya. Ya, kita ada meterai dari Yesus Bapak Ibu, dan setiap kita bisa mengalami meterai Yesus dan juga dari meterai Roh Kudus. Coba kita lihat meterai Roh Kudus ya Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 13. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itulah baik kita hari ini, dalam Yesus kita pasti ada perjamuan kudus, di dalam Yesus kita ada meterai Roh Kudus, inilah minyak. Karena itulah baik kita, inilah menjadi meterai kita. Maka saudara tidak akan pernah dirusakkan apapun pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi keempat kuda itu keluar pada saat meterai dari gulungan kitab itu dilepas. Ada 7 meterai. Dikatakan di dalam kitab Wahyu juga bahwa hanya Yesus yang berhak membuka meterai itu. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa hanya Yesus yang berhak membuka ke-7 meterai itu? Karena hanya Yesuslah yang pernah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk. Dan 7 meterai tadi adalah 7 kutuk. Itulah sebabnya hanya Yesuslah yang telah mati di atas kayu salib yang berhak mencabut, melepaskan 7 kutuk itu dari kehidupan manusia. Mana ayatnya Pak? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus membebaskan kita dari kutuk Bapak Ibu, lewat kematiannya terkutuk di atas kayu salib. Itulah sebabnya hanya Yesus yang boleh membuka 7 meterai kutuk ini dari kehidupan manusia. Amin. Amin Bapak Ibu. Hanya anak domba kan? Iya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, mari di dalam Yesus kita tidak lagi bicara kutuk. Karena di dalam Yesus segala kutuk, segala dosa telah dibersihkan Yesus di atas kayu salib bagi setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Orang Kristen termeterai oleh nama Yesus. Ya, coba kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba, siapa nih? Yesus, berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi di dahi kita, di kehidupan kita ada nama Yesus. Nama Yesus, itulah sebabnya itu menjadi meterai kita Bapak. Itu menjadi tanda kita, sehingga apapun yang terjadi di akhir zaman, saudara tidak perlu mengalami, saudara tidak perlu takut lagi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tapi pada kitab di surga tadi masih ada 7 meterai tadi. Hanya Yesus yang bisa melepaskannya. Itulah sebabnya bagi orang di luar Yesus, mereka masih kitab yang tertutup dengan meterai kutuk Bapak Ibu. Karena itulah mereka tidak bisa mengalami bebas dari kutuk dan tidak bisa mengalami kemenangan, berkat yang luar biasa dari Yesus. Tapi baik kita hari ini yang percaya kepada Yesus, meterai sudah dilepaskan oleh Yesus. Kita menjadi kitab yang terbuka, siap menerima kemenangan dalam Yesus. Nah, karena itulah kehidupan manusia itu bisa ada meterai setan, ada bisa meterai dari Yesus. Meterai setan tadi, ya itulah 7 kutuk tadi. Tapi bagi kita, meterai kita adalah perjamuan kudus dan minyak urapan Bapak Ibu. Maka saudara tidak akan pernah lagi terkutuk oleh setan. Jadi orang Kristen disebut menjadi kitab Kristus yang terbuka. Itu di dalam Korintus 2 Korintus 3 ayat 3 itu dikatakan demikian. Bahkan sejak perjanjian lama juga meterai itu ada dinyatakan di dalam kehidupan orang. Itulah dalam bentuk T. T itu apa? Itulah salib Bapak Ibu. Itu dikatakan dalam Yeskiel. Coba kita lihat. Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskan huruf T. Itulah salib Bapak Ibu. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi orang yang menolak dosa, orang yang menolak kekejian, orang yang menolak kejahatan, itulah benar. Karena itulah dikasih tanda T mereka. Ah, ini salib.
dan mereka dibebaskan dari segala mara bahaya. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Ada tanda salib Yesus, maka saudara bebas dari segala mara bahaya. Amin. Bahkan sejak di Mesir sebenarnya Bapak Ibu ada tanda. Apa tanda yang dibuat Allah, diminta Allah untuk dibuat oleh bangsa Israel Bapak Ibu? Itulah tanda darah. Jadi bangsa Israel memotong domba Paskah dan darahnya harus dioleskan di ambang pintu. Bentuknya salib. Bagaimana bentuknya? Begini. Di ambang atas, trot, kiri kanan, trot. Ini kan salib, ya kan? Jadi sejak Mesir sebenarnya salib sudah dinyatakan. Ini domba Paskah, hewan. Ini sudah membebaskan bangsa Israel dari kematian dan suluk. Yang kedua, membebaskan dari perbudakan di Mesir. Hal yang sama, lebih dahsyat lagi kita alami. Yesus anak domba Paskah lah. Ada tanda darah di dalam kehidupan kita, maka saudara bebas dari kematian. Bukan hanya suluk, hidup saudara bebas kematian. Bukan hanya satu malam itu saja, umur hidup saudara, kematian kekal. Tidak ada lagi, kita beroleh kehidupan kekal. Yang ketiga, bangsa Israel lewat peristiwa ini Bapak Ibu, mereka bebas dari perbudakan Mesir. Hal yang sama kita alami. Kita bukan perbudakan Mesir, tapi perbudakan dosa kita lepas selamanya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Yes, itulah dia. Haleluya. Pak, apa Pak buktinya? Buktinya bahwa 7 meterai itu juga berbicara tentang kutuk. Yesus selalu berbicara tentang setan, itu 7 setan Bapak Ibu. Ketika ada orang setannya diusir keluar, ternyata tempat ini terus tidak pernah diisi oleh firman, tidak pernah diisi Yesus, maka setan akan kembali. Berapa setan? 7 setan. Ini 7 meterai. Maria Magdalena pernah dibebaskan dari 7 setan, dan ketika dia bebas setan, sungguh-sungguh kemenangan dia alami luar biasa. Dan sebenarnya Maria Magdalena ini adalah gambaran pemulihan bagi wanita Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa? Karena pertama kali juga buah terlarang diberikan oleh Hawa, tapi Allah memulihkan wanita. Juru selamat lahirnya dari wanita tanpa peran pria. Kebangkitan Yesus itu dilihat pertama kali oleh Maria Magdalena, wanita. Ketika dia pagi-pagi datang ke kuburan Yesus, kuburannya sudah terbuka, batunya sudah menggeser. Lalu dia lari menjumpai Petrus dan Yohanes Bapak Ibu. Petrus, Yohanes, Tuhan kita sudah dicuri orang. Maka Petrus dan Yohanes lari dengan kencangnya Bapak Ibu, tiba di kuburan. Tapi mereka tidak lihat apa-apa, hanya tumpukan kain, kafan. Maria Magdalena tetap ada di tempat itu, menangis. Dan apa yang terjadi? Dia melihat 2 malaikat. Bukan hanya 2 malaikat. Tidak lama kemudian Yesus sendiri hadir. Dan Yesus berkata, jangan sentuh aku, Maria. Aku belum datang kepada Bapa. Dan Yesus kemudian berkata, sampaikan kepada saudara-saudara kita semua, katakan, aku telah bangkit. Jadi Maria Magdalena adalah wanita pertama, orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Yang kedua, dialah pemberita Injil pertama sebelum murid yang lain. Karena dialah pertama kali dapat perintah dari Yesus, beritakan kepada murid-murid lain, aku telah bangkit. Haleluya Bapak Ibu. Jadi pemulihan wanita luar biasa dibuat oleh Yesus Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Sekarang lihat kepada saya, karena telah diusir oleh 7 setan, maka setan tidak ada lagi di dalam kehidupan Maria. Itulah sebabnya Maria menjadi benar-benar menjadi kitab yang terbuka. Maka Maria benar-benar bisa mengalami kepenuhan kasih Kristus, kepenuhan berkat Yesus, mengalami banyak hal luar biasa dalam kehidupan dia. Karena itulah bagi kita juga hari ini, saudara, imani bahwa saudara bukan lagi kitab yang tertutup dengan adanya kutuk, ada materai kutuk, tidak lagi. Karena Yesus telah mencabut segala materai tadi, sehingga kita semua hari ini menjadi kitab yang terbuka, kitab Kristus yang terbuka, yang siap menerima keselamatan, yang siap menerima kesembuhan, yang siap menerima berkat, yang siap menerima kemenangan luar biasa dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.